Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan berpresentasi mengenai materi yaitu siklus akuisisi dan pembayaran serta untuk akun-akun terpilih dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 kelas C dengan dosen pengampu Ibu Rida Perwitasari. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan yang pertama yaitu ada saya Febiana Tito Pratama dengan NPM akhiran 085, ada Fani Ananda Pratiwi dengan NPM akhiran 089, ada Stefani Amadia Ivana Goviani dengan NPM akhiran 110, ada Nanda Dewi Ardista dengan NPM akhiran 177, dan ada Adigana Prawara Soekarno dengan NPM akhiran 340. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Ada 3 kelas transaksi yang termasuk dalam siklus ini. Yang pertama ada akuisisi barang dan jasa, kedua ada pengeluaran tunai, ketiga ada pengembalian dan potongan pembelian serta diskon pembelian. Seperti yang ada dalam gambar di samping ini, gambar tersebut itu menunjukkan bahwa setiap transaksi di debit atau di kredit ke akun utang usaha. Hal ini itu dikarenakan beberapa perusahaan melakukan akuisisi secara langsung melalui cek atau transfer atau dengan menggunakan uang tunai secara langsung. Nah, hal tersebut sehingga diasumsikan bahwa akuisisi yang dilakukan secara tunai itu diproses dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh akun utang usaha. Selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Nah, siklus akuisisi dan pembayaran itu melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna menjalankan bisnis. Siklus ini biasanya dimulai dengan adanya permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang membutuhkan barang atau jasa dan diakhiri dengan pembayaran atas utang usaha. Nah, permintaan barang atau jasa oleh personel klien merupakan titik awal dari siklus ini. Bentuk permintaan yang tepat dan persetujuan yang diperlukan itu bergantung pada sifat barang atau jasa serta kebijakan suatu perusahaan. Adapun beberapa dokumen yang meliputi dalam siklus ini. Yang pertama ada permintaan pembelian yang digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Yang kedua ada purchase order, yaitu pesanan pembelian. Ini adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Yang ketiga ada laporan penerimaan. Nah, laporan penerimaan ini adalah dokumen kertas atau elektronik yang disiapkan pada saat barang diterima. Selanjutnya juga ada nota debit. Nota debit ini merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor karena barang yang dikembalikan atau tunjangan yang diberikan. Terus ada juga voucher. Nah, voucher ini juga digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menetapkan cara formal dalam mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Selanjutnya juga ada transaksi akuisisi berkas. Nah, hal ini itu adalah berkas yang dibuat oleh komputer yang memuat semua transaksi yang diproses oleh sistem akuntansi untuk suatu periode seperti 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Dan juga ada jurnal atau daftar akuisisi yang sering disebut juga sebagai jurnal pembelian, dibuat dari berkas transaksi akuisisi dan biasanya mencakup nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi untuk setiap transaksi seperti perbaikan, pemeliharaan, inventaris, dan
utilitas. Dan juga ada file master akun hutang, yang mana file master akun hutang ini adalah mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, dan pengembalian serta penyisihan akuisisi untuk setiap vendor. Selanjutnya ada neraca saldo hutang usaha yang mencakup jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau untuk setiap faktur maupun voucher pada suatu waktu. Juga ada laporan vendor, adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, pengembalian, dan penyisihan pembayaran kepada vendor maupun saldo akhir. Terus juga ada cek dokumen yang biasanya digunakan untuk membayar akuisisi saat pembayaran telah jatuh tempo. Yang berikutnya juga ada file transaksi pengeluaran kas, di mana file ini adalah file yang dibuat oleh komputer yang mencakup semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi untuk satu periode. Dan yang terakhir ada jurnal atau daftar pengeluaran kas. Ini tuh adalah daftar atau laporan yang dibuat dari berkas transaksi pengeluaran kas yang mencakup semua transaksi untuk periode waktu apapun. Oke, saya Adhigana Prawara Soekarno dengan akhiran NPM 340 akan menjelaskan metodologi untuk mendesain pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Dan terdapat tabel tentang luas pengujian pengendalian ditentukan oleh ketergantungan yang direncanakan pada pengendalian. Untuk percepatan perusahaan publik, pengujian harus cukup untuk mengeluarkan pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan isi dari bagian tersebut, untuk yang pertama, memahami pengendalian internal, akuisisi, dan pencairan uang tunai. Tabel yang kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan akuisisi dan pencairan uang tunai. Tabel yang ketiga, tentukan luasnya dari pengujian kontrol. Tabel yang berikutnya, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk akuisisi dan kas pengeluaran untuk memenuhi terkait transaksi tujuan audit. Kemudian tabel yang di sebelah kanan, prosedur audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, dan waktu. Baik, untuk slide selanjutnya, pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lain. Sebagian besar perusahaan meminta departemen penerimaan untuk membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Satu salinan biasanya dikirim ke gudang bahan baku dan salinan lainnya ke departemen akun hutang untuk kebutuhan informasi mereka. Untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan, barang harus dikontrol secara fisik sejak saat diterima hingga digunakan atau dibuang. Personel di departemen penerimaan harus independen dari personel gudang dan departemen akuntansi. Terakhir, catatan akuntansi harus mengalihkan tanggung jawab atas barang setiap kali dipindahkan dari penerimaan ke penyimpanan, dari penyimpanan ke produksi, dan seterusnya. Selanjutnya, pencatatan tepat waktu dan peninjauan independen atas transaksi. Di beberapa perusahaan, pencatatan kewajiban untuk akuisisi dilakukan atas dasar barang dan jasa di perusahaan lain. Pencatatan ditunda hingga faktur vendor diterima. Sekian. Untuk yang selanjutnya, otorisasi pembayaran. Kontrol paling penting atas pengeluaran uang tunai meliputi terdapat 3. Untuk yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang sesuai. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melakukan fungsi pembayaran hutang. Dan yang terakhir, ketiga, pemeriksaan cermat dokumen pendukung oleh penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Sekian, terima kasih. Dalam audit siklus akuisisi, 4 tujuan utama perlu perhatian khusus. Yang pertama ada akuisisi yang terdaftar atau terkait dengan kepatuhan, yaitu menguji apakah transaksi akuisisi dicatat dengan benar untuk mencegah pencatatan yang tidak sesuai atau duplikat. Jika kontrol internal kuat, pengujian bisa dikurangi.
Yang kedua yaitu akuisisi yang dicatat terkait dengan kelengkapannya. Itu dengan memastikan semua akuisisi barang dan jasa dicatat untuk mencegah utang usaha yang tidak tercatat. Pengendalian yang baik mengurangi waktu dan biaya audit. Yang ketiga ada akuisisi dicatat secara akurat terkait dengan akurasi, yaitu memverifikasi bahwa akuisisi dicatat dengan benar. Jika kontrol internal efektif, pengujian rincian dapat dikurangi, terutama untuk aset tetap dan persediaan. Yang keempat ada akuisisi diklasifikasikan dengan benar. Ini terkait dengan klasifikasi, yaitu untuk memastikan akuisisi diklasifikasikan dengan benar dalam akun. Kontrol internal yang baik dapat mengurangi pengujian rincian akun, terutama untuk aset tetap dan biaya. Dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengambilan sampel atribut sering digunakan untuk pengujian pengendalian dari transaksi, mirip dengan siklus penjualan. Namun ada 3 perbedaan utama. Yang pertama, lebih banyak akun, artinya banyak akun yang terlibat termasuk akun laporan laba rugi dan neraca, yang dimana nantinya meningkatkan resiko kesalahan klasifikasi. Auditor sering menurunkan tingkat pengecualian yang dapat diterima terutama untuk klasifikasi. Yang kedua yaitu pertimbangan signifikan. Transaksi dalam siklus ini seperti sewa dan biaya konstruksi memerlukan pertimbangan lebih, meningkatkan resiko salah saji. Auditor sering mengurangi toleransi untuk atribut akurasi. Yang ketiga ada rentang nilai transaksi. Transaksi memiliki rentang nilai yang luas. Auditor biasanya memeriksa item besar dan tidak biasa secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun hutang. Nah, akun hutang sendiri adalah kewajiban untuk barang dan jasa yang belum dibayar. Dalam audit, akun ini penting karena sering melibatkan banyak transaksi dan saldo besar. Jika kontrol internal dan prosedur analitis efektif, pengujian rinci ini bisa dikurangi. Namun, resiko kesalahan itu tetap tinggi, terutama terkait dengan kelengkapan saldo dan perubahan sistem seperti e-commerce yang bisa meningkatkan resiko bisnis. Lalu untuk melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo untuk akun hutang. Untuk tahap yang pertama namun kedua yaitu ada menetapkan kinerja materialitas. Nah, sejumlah besar transaksi itu mempengaruhi akun hutang. Saldonya itu seringkali signifikan dan terdiri dari beberapa saldo vendor dan relatif mahal untuk diaudit. Nah, auditor itu biasanya akan menetapkan materialitas kinerja untuk akun hutang yang relatif tinggi. Nah, ini adalah alasan yang sama yang menghasilkan risiko inheren yang dinilai lebih tinggi. Yang kedua ada menilai risiko pengendalian. Tetap pada tahap pertama, yaitu mereka atau auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman tentang pengendalian internal. Pengujian substantif akhir dari auditor itu bergantung pada efektivitas relatif pengendalian internal yang terkait dengan utang. Bagian selanjutnya yaitu ada mendesain dan melakukan prosedur analitis substantif. Auditor itu harus membandingkan total biaya tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengungkapkan kesalahan penyajian akun hutang dan akun biaya. Karena kesalahan entry pada akuntansi itu ada seperti entry ganda, terus kesalahan penyajian akun biaya yang biasanya juga mengakibatkan kesalahan penyajian akun hutang yang sama. Selanjutnya yaitu ada merancang dan melakukan pengujian rincian akun hutang pada tahap ketiga. Tujuan keseluruhan dalam audit utang usaha ini adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha itu dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara tepat. Ada 7 dari 8 tujuan audit terkait saldo yang berlaku untuk utang usaha. Yang pertama yaitu ada keberadaan, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pisah batas, keterkaitan detail, serta hak dan kewajiban. Nah, nilai yang dapat direalisasi itu tidak berlaku untuk kewajiban. Yang selanjutnya yaitu ada pengujian kewajiban di luar periode. Pengujian kewajiban di luar periode itu dilakukan karena penekanan pada pernyataan yang kurang tepat dalam kewajiban atau hutang. Nah, pengujian kewajiban atau utang ini di luar periode penting untuk akun hutang. Yang kedua ada periksa dokumentasi dasar untuk tagihan. Periksa dokumentasi dasar untuk tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun itu dilaksanakan oleh auditor dengan prosedur yang sama seperti sebelumnya dan untuk tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu menelusuri laporan penerimaan yang diterbitkan sebelum akhir tahun.
Dengan menelusuri laporan penerimaan yang diterbitkan hingga akhir tahun ke faktur vendor dan memastikan bahwa laporan tersebut dimasukkan ke utang usaha, maka auditor dapat menguji kewajiban atau hutang yang tidak tercatat. Yang keempat yaitu kirim konfirmasi ke vendor yang berbisnis dengan klien. Meskipun penggunaan konfirmasi untuk akun hutang itu kurang umum dibandingkan dengan akun piutang, auditor akan menggunakannya sesekali untuk menguji vendor yang dihilangkan dari akun hutang, transaksi yang dihilangkan, dan saldo akun yang salah. Selanjutnya ada pengujian batas. Pengujian batas akun utang bertujuan memastikan bahwa transaksi yang dicatat beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dimasukkan dalam periode yang tepat. 5. Pengujian audit terkait liabilitas berfokus pada batas akuisisi, terutama terkait pernyataan yang kurang seperti utang yang tidak dicatat. Auditor memeriksa dokumen pendukung untuk menguji pernyataan yang lebih rendah dan lebih tinggi dari utang usaha. Selain itu, auditor menelusuri laporan penerimaan sebelum dan setelah akhir tahun untuk memastikan utang dicatat dengan benar, kecuali untuk persediaan dalam perjalanan yang dibahas terpisah. Fokus utama adalah hubungan pengujian batas dengan pengamatan fisik dan persediaan dalam perjalanan. Lalu ada hubungan batas nilai dengan pengamatan fisik persediaan, di mana pengujian batas utang usaha harus dikoordinasikan dengan pengamatan fisik persediaan untuk memastikan akurasi laporan keuangan. Auditor memastikan semua persediaan yang diterima telah dihitung saat pengamatan fisik dan mencatat nomor laporan penerimaan terakhir untuk memverifikasi akurasi dalam catatan utang. Jika penghitungan persediaan dilakukan sebelum akhir tahun, auditor harus memastikan bahwa semua akuisisi yang terjadi antara perhitungan fisik dan akhir tahun sesudah ditambahkan ke dalam utang usaha dan persediaan. Lalu ada persediaan dalam transit, di mana auditor ini harus membedakan akuisisi persediaan berdasarkan ketentuan FOB destination dan FOB origin dalam akun utang. Untuk FOB destination sendiri, kepemilikan berpindah saat persediaan diterima, sehingga hanya persediaan yang diterima pada atau sebelum tanggal neraca yang dicatat. Sementara untuk FOB origin, persediaan dan utang dicatat jika pengiriman terjadi pada atau sebelum tanggal neraca. Auditor memeriksa faktur vendor untuk menentukan ketentuan FOB dan memastikan pencatatan yang tepat, terutama jika jumlahnya material. Auditor juga harus memahami keandalan faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi dalam memverifikasi utang usaha. Selanjutnya ada perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Auditor membedakan faktur vendor dan laporan vendor dalam memverifikasi utang usaha. Faktur vendor lebih andal untuk memverifikasi transaksi individual karena mencakup rincian seperti unit, harga, dan juga pengiriman, sedangkan laporan vendor hanya menunjukkan total transaksi tanpa rincian. Namun, untuk memverifikasi saldo akhir utang usaha, laporan vendor lebih baik karena mencakup saldo akhir yang dapat dibandingkan dengan daftar klien. Untuk menguji akuisisi dalam pengendalian dan pengujian transaksi, faktur vendor lebih unggul karena memberikan detail transaksi individual. Selanjutnya ada perbedaan antara pernyataan vendor dan konfirmasi. Perbedaan utama antara pernyataan vendor dan konfirmasi akun utang adalah sumbernya, di mana pernyataan vendor disiapkan oleh vendor tetapi diterima oleh klien, memungkinkan kemungkinan perubahan oleh klien sebelum diperiksa oleh auditor. Konfirmasi akun utang lebih dapat diandalkan karena dikirim langsung oleh vendor ke auditor. Konfirmasi akun utang kurang umum dibanding konfirmasi akun piutang karena laporan dan faktur vendor sudah dianggap sebagai bukti yang cukup andal. Namun, konfirmasi digunakan jika kontrol internal klien lemah atau laporan tidak tersedia. Auditor harus merekonsiliasi laporan vendor atau konfirmasi dengan daftar utang dengan memperhitungkan persediaan dalam perjalanan atau cek yang tertunda. Dalam audit utang usaha, auditor menggunakan dokumen seperti laporan penerimaan dan faktur vendor untuk memverifikasi saldo, di mana ukuran sampel bervariasi tergantung materialitas, jumlah akun, dan risiko kontrol. Pengambilan sampel statistik jarang digunakan untuk utang usaha karena sulitnya menentukan populasi, sehingga auditor fokus memastikan semua utang yang terabaikan tercakup.
Di sini ada gambar yang mengilustrasikan permintaan konfirmasi akun hutang yang umum atau biasa diberikan. Nah, di dalamnya ini biasanya berisi respons terhadap permintaan konfirmasi untuk akun hutang yang biasanya berupa pernyataan terperinci yang dikirim langsung ke kantor akuntan publik oleh vendor. Pernyataan ini memberikan informasi yang sama seperti pernyataan vendor, tetapi lebih dapat diandalkan. Selain itu, konfirmasi akun hutang seringkali menyertakan permintaan informasi tentang wesel dan akseptasi yang harus dibayar, serta inventaris yang dititipkan milik vendor tetapi disimpan di tempat klien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.